Maksud optimalisasi formasi tadi bagaimana Ibu? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ibu. Dan di sini ada pertanyaan dari peserta Ibu. Silakan. Misalkan bahasa Inggris formasi kita ini tinggal satu. Bagaimana jika yang mengikuti tes tahap 2 semuanya bisa passing grade? Maksud optimalisasi formasi tadi bagaimana Ibu? Mohon penjelasannya. Jadi begini, optimalisasi itu ada di tahap 3. Makanya kalau itu pertanyaan yang bagus tuh sebagai perumpamaan. Bahasa Inggris itu ada 40 gitu kan ya. Kemudian ininya kan satu, begitu kan ya? Satu masih yang direbut dan dari 40 itu 35 atau 30-nya lolos bahasa Inggris. Jadi kalau tadi itu ada 90 total, ada 93.000 orang yang lolos tapi kalah ranking. Itu nanti kan terjadi sama ya Bu. Jadi otomatis yang kalah ranking ini tidak akan mendapat formasi. Dia lulus tapi tidak lolos. Begitu kan hasilnya? Lulus tapi tidak lolos. Nah, di tahap 3 optimalisasi itu ujian kedua kan masih di satu kabupaten atau wilayah kewenangan. Misalnya Kabupaten Wonogiri itu hanya SD SMP itu bisa pindah antara SD SMP milih. Kecamatan mana ya, Polo Wonogiri lah, antar kecamatan itu boleh pindah milih ya. Milih antar sekolah, antar kecamatan, bisa antar di dalam satu kewenangan kabupaten. Sedangkan provinsi itu kabupaten, misalnya guru SMA Kabupaten Karanganyar bisa milih SMA Kabupaten Wonogiri, SMK di Sragen itu kabupaten, itu satu kewenangan di dalam kabupaten. Itu ya, itu untuk ujian kedua. Jadi masih boleh milih antar sekolah, antar jabatan dalam satu kewenangan. Sedangkan di ketiga itu boleh milih di luar daerah kewenangan. Dan jika nanti tadi saya gambarkan ada 180.000 yang tidak yang milih, itu optimalisasi. Jadi jika mau tetap menjadi PNS ASN ketiga tahap ini bisa memilih formasi-formasi yang masih kosong itu tadi. Optimalisasinya di sana. Papua mudah tertutup untuk orang Papua, Maluku, Tanimbar itu yang disebut dengan optimalisasi. Nah, optimalisasi itu masih di ranking lagi. Karena ada yang lulus 10, yang dibutuhkan 5 ya ranking dari nilai tadi meskipun tidak lolos di ujian ini, dia optimalisasi kriterianya masih sama, lolos passing grade, di ranking lagi. Begitu Bu, itu diatur dalam Permenpan RB. Iya, terima kasih Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Bu di kolom chat. Izin bertanya Ibu Nunu, untuk tahap 2 apakah induk dan non-induk masih diberlakukan seperti tahap 1 sesuai dengan Permenpan? Ya, jadi, mohon penjelasannya Ibu. Ya, terima kasih. Jadi kalau aspirasi dari masyarakat sih memang untuk yang induk itu masih dikunci lagi di tahap 2. Namun itu kan berlawanan dengan Permenpan ya. Kalau Permenpan itu mulai ujian kedua itu mulai terjadi persaingan bebas, gitu kan. Itu di Permenpan ya. Rupanya upaya kita untuk memberikan kesempatan lagi induk itu belum bisa diterima untuk ujian sekarang. Jadi tahap 2 masih mengikuti mekanisme yang ada di dalam Permenpan RB, bahwa setiap jabatan bisa dipilih oleh siapapun dalam daerah kewenangan yang sama, terbuka untuk umum. Untuk kriteria pelamar 1, 2, 3, 4. Jadi ada 1 itu guru honorer sekolah negeri, 2 guru K2, 3 guru honorer sekolah swasta, 4 lulusan PPG yang belum mengajar. Ada 4 kriteria itu boleh milih dimanapun dalam satu kewenangan, Mbak. Itu untuk ujian kedua. Iya, terima kasih Ibu. Kemudian kami buka kembali pertanyaan. Ada yang sudah raise hand. Di sini ada Ibu Junita. Silakan Ibu Junita untuk menghidupkan mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Ibu Nunu. Baik,
Terima kasih Bu atas kesempatannya. Selamat pagi. Yang mau saya tanyakan di sini, saya ujian tahap 1 ya Bu. Kemarin itu saingan saya setelah saya selidiki ternyata adalah guru swasta Bu. Saya melakukan sanggah, tapi sanggah saya itu jawabannya berlawanan dengan apa yang saya sanggahkan Bu. Padahal saya sudah upload bukti-bukti yang diberikan. Nah, yang saya jadi pertanyakan, teman saya yang lain yang ternyata temannya adalah saingannya adalah guru swasta, nilainya dinolkan, tapi beberapa dari kami yang ternyata saingannya juga adalah guru swasta, yang jelas-jelas dia saat ini sudah tidak mengajar di swasta. Kenapa kami tidak diperhatikan gitu Bu? Ada beberapa, tapi beberapa yang lain nilainya kan dinolkan seperti yang ditanyakan oleh rekan yang lain tadi ya Bu ya. Apakah karena kami tidak memiliki sertifikat pendidik, jadi kami tidak dilihat sanggahannya Bu? Seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Ya, saya jawab langsung ya Mbak. Jadi begini, setiap sanggah yang maju itu kita konfirmasi dengan bukti fisik. Jadi bukti fisiknya itu tertera dalam dapodik. Ada juga yang salah ya, misalnya yang salah itu contoh, teman-teman itu sebenarnya bukan salah karena dia itu sebenarnya sudah pindah di sekolah swasta, ditugaskan di sekolah swasta, tetapi dapodiknya itu masih ada yang menggunakan masa, karena kan di situ adalah yang boleh ikut ujian adalah guru yang terdaftar di dapodik tok ya, dan guru yang penting terdaftar di dapodik. Tapi ketika afirmasi baru yang aktif 3 tahun berturut-turut, maka ada yang terdaftar di dapodik, dia ngajar tahun berapa, dia tidak aktif, kemudian dia menjadi operator, ya kan, kemudian dia mengikuti lagi, dia statusnya guru, tapi 1 tahun 2 tahun off, dia bisa ngikut. Ada pertanyaan sanggani, kok dia operator bisa ngikut, tapi dia pernah jadi guru, dia terdaftar di dapodik sebagai guru, tapi dia 2 tahun 3 tahun tidak mendapat jam mengajar, dia boleh ikut, tetapi tidak ada afirmasi apapun. Satu. Kemudian yang tadi pertanyaan Ibu tadi, jadi ketika menyanggah itu, menyanggah untuk dirinya ya, bukan menyanggah orang lain. Kalau tadi kenapa dia yang lulus bukan saya, itu pasti nggak diperhatikan, karena sanggahan itu hanya untuk diri sendiri. Mengapa saya tidak? Karena saya merasa saya 3 tahun berturut-turut, kenapa afirmasi 3 tahun berturut-turut tidak saya dapat, itu kan, misalnya merasa, ternyata setelah kita cek yang seperti itu banyak, sebagian besar sanggahan itu merasa dirinya berhak untuk mendapatkan afirmasi di atas 35 tahun dengan 15 poin atau 75, karena merasa 3 tahun berturut-turut, syaratnya ada, tertulis jelas, 3 tahun berturut-turut tanpa putus mengajar di dapodik. Artinya mungkin ada Ibu Bapak yang setelah kita cek itu tidak berturut-turut, jadi ada 1 semester, 2 semester, 1 tahun, 2 tahun putus, sehingga tentu kalau itu sampai kita beri afirmasi itu ada yang bisa mem-PT-UN kan, karena dasarnya bukti dia 3 tahun kenapa dapat afirmasi. Nah, itu yang harus dilihat lagi untuk melihat kembali ya, karena kami itu menerima WA banyak sekali yang seperti itu, bahkan dari menggunakan berbagai kekuatan itu untuk menyampaikannya, tapi kita berpegangnya pada data yang ada di dalam dapodik bahwa 3 tahun berturut-turut tanpa putus itu ada di dalam pasal Permenpan RB 28 untuk mendapatkan afirmasi 15%. Tidak ada pengaruhnya yang punya sertik atau tidak, karena kan ketentuan sertik itu langsung dapat 100, ya kan? Sertik itu langsung, yang guru negeri yang punya sertik itu pasti lolos karena dia dapatnya kompetensi teknis 100. Sedangkan guru swasta itu sudah pasti, kalau kok ada swasta yang tidak, ada swasta yang nilainya 0, berarti dia sebenarnya dari swasta sudah secara sah kita teliti dia sudah menjadi guru negeri, dia tidak dapat afirmasi, tetapi dia jadi guru negeri yang skornya tidak 0 ya. Jadi itu semuanya dasarnya adalah bukti. Jadi kalau menyanggah, sanggahannya itu mengapa dia lulus, itu pasti tidak diperhatikan, karena sanggah itu adalah untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Sedangkan sanggah yang untuk orang lain itu misalnya kadis,
kepala dinas itu bisa bersurat, ya, tidak ada dalam SSCS kan, tapi karena dia yang tahu persis data A, B, C, D, dia bisa bersurat, itu baru nanti menjadi pertimbangan tim Panselnas. Itu kira-kira jawabannya ya Bapak Ibu.